Selamat pagi Pak, saya atas nama Maria Marcelina Jeddo, Program Studi Ilmu Administrasi Negara kelas B, akan mereview materi dari mata kuliah teori pembangunan yang Bapak jelaskan selama kurang lebih 8 pertemuan yang lalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pembangunan sendiri. Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi, selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran, sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan adalah menghapus kemiskinan. Berikut beberapa perspektif tentang pembangunan. Pertama, pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Perspektif ini terutama berkembang setelah Perang Dunia Kedua yang cenderung menekan pada aspek makrostruktural yang menekankan pada produktivitas dari komoditas ekonomi melalui investasi. Konsep ini menaruh perhatian pada proses pembangunan untuk meningkatkan produktivitas komoditas daripada aspek manusia dalam proses produksi ekonomi. Pendekatan ini tentunya sangat banyak dipakai di negara berkembang yang sangat menaruh perhatian pada ekspor dari bahan-bahan tambang pertanian. Kedua, pembangunan sebagai modernisasi. Pendekatan ini pada dasarnya varian dari orientasi ekonomi pada umumnya. Namun pendekatan ini fokus pada upaya untuk mengubah aspek sosial, psikologi, dan politik dalam proses pembangunan. Pembangunan sebagai modernisasi dengan demikian berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, perilaku, dan nilai individual. Yang ketiga, pembangunan sebagai mekanisme distribusi keadilan. Perspektif ini sebetulnya adalah perspektif lain dari pendekatan ekonomi dan modernisasi yang tidak cukup berhasil memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama di negara yang sedang berkembang, yang justru menghadirkan banyak persoalan lainnya. Keempat, pembangunan sebagai transformasi sosial ekonomi. Pendekatan ini terutama diilhami oleh perspektif Marxis yang mempersoalkan aspek struktural, yaitu mekanisme produksi dan distribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Fokus mereka terutama pada perkembangan kapitalisme industri yang sangat menentukan muncul ketimpangan distribusi sumber daya dan munculnya ketimpangan dan kemiskinan di negara yang sedang berkembang. Contoh pembangunan berikut contoh pembangunan. Yang pertama, membeli produk dalam negeri dan meningkatkan produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Tidak boleh terpengaruh dengan budaya asing yang negatif seperti budaya minum minuman keras dan lain sebagainya. Yang ketiga, pembangunan yang bersifat jangka panjang seperti pembangunan bangunan atau jalan yang ditargetkan selesai selama 10 tahun. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan. Teori pembangunan merupakan salah satu teori besar yang juga dikenal dengan istilah ideologi developmentalisme. Sesuai namanya, teori ini berporos pada aspek pembangunan, lebih khususnya pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Gagasan inti teori pembangunan adalah asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan sosial dan progres politik. Kesejahteraan sosial dicapai di bawah naungan sistem kapitalisme, sedangkan progres politik dicapai dengan diterapkannya sistem demokrasi.
Pembangunan melalui kapitalisme akan membawa masyarakat dari tradisional, terbelakang, dan tribal menuju masyarakat yang modern, maju, dan progres. Apabila masyarakat mengalami transformasi menjadi masyarakat yang modern, aspek politik akan bergerak ke arah demokrasi. Dua konsep ini, kapitalisme dan demokrasi, adalah poros utama teori pembangunan. Saya juga akan menjelaskan bagaimana mengukur pembangunan. Dilihat dari yang pertama, kekayaan rata-rata. Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Yang kedua, pemerataan. GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Misalnya, sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapitanya tinggi, namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya. Masalah pokok negara berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan, atau tingkat kemiskinan, atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Baik, itu saja review materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini, dan jika ada kesalahan dalam pemaparan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Sekian atas perhatian dan kesediaannya untuk menonton video ini. Saya mengucapkan limpah terima kasih.